tentang Amsal pasal 31. Tapi sebelum kita buka Amsal 31, kita harus mengerti beberapa ayat dan perumpamaan dan makna daripada firman Tuhan. Karena cukup sulit kalau saya buka perjanjian lama ini harus mengerti secara komprehensif keseluruhannya dulu. Mungkin kemarin dua minggu yang lalu saya sudah sampaikan di tempat ini Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Sudah apa belum? Tentang perumpamaan penggarap kebun anggur itu. Belum ya? Belum. Kalau belum, coba dibuka dulu. Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan 16. Ini kita mengerti dulu supaya nanti dampak daripada kebenaran firman Tuhan ini sangat luar biasa lagi di dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan suami istri. Karena manusia ini, sebelum kita baca ya, karena manusia ini di dalam kehidupan pribadi manusia, ya, secara kejiwaan itu laki perempuan. Wanita diciptakan oleh Allah menjadi penolong bagi suaminya. Tapi kenyataan yang terjadi karena dosa, ya, pertolongan itu harusnya menolong, tetapi karena dosa terdapat sesuatu yang namanya hitung-hitungan. Itu manusia siapapun juga, ya, manusia siapapun juga pasti yang menjadi satu beban itu yaitu apa? Sering menghitung satu dengan yang lain. Nah, hitung-hitungan itu berdasarkan apa? Ya karena dosa itu, pengetahuan itu sudah masuk di dalam benak pikiran kita. Bahwa apa yang telah pernah kita lakukan di dalam kehidupan kita, baik kepada suami atau istri, siapapun juga, orang tua apapun juga, itu terjadi sesuatu yang namanya hitung-hitungan. Nah, hitung-hitungan itu bisa terjadi karena pengetahuan kita. Nah, pengetahuan kita itu terjadi karena pengetahuan itu sudah dikuasai oleh dosa. Ya, itu seringkali tanpa kita sadari di dalam kehidupan kita terjadi seperti itu. Pada waktu masih cinta kasih, cinta-cintaan, tidak ada perhitungan seperti itu ya. Punya lu, punya gua sama, segala sesuatunya sama, rasanya nggak ada hitung-hitungan. Tetapi pada suatu saat terjadi ketersinggungan atau apa, itu mulai perhitungan itu keluar semua. Jangankan suami istri yang saling mengasihi, hubungan darah pun antara anak sama orang tua bisa terjadi seperti itu ya. Sudah tak lahirkan, ya kayak gitu tuh, setengah mati melahirkan. Kok sekarang seperti ini, itu kan hitung-hitungan. Ya, semua konsentrasi karena ini menyangkut kejiwaan. Orang itu tidak sadar, orang itu gampang sekali ya. Firman Tuhan itu kalau diartikan gampang, orang itu gampang aja terima. Oh iya gini, tapi sangat tidak menyentuh di dalam jiwanya ya. Emosinya nggak tersentuh karena sudah dikuasai oleh dosa itu. Oleh karena itu, coba kita mulai pelajari. Di dalam Matius pasal 20 ayat 1, hubungannya apa dalam keluarga? Nanti kita ini loncat-loncat ya. Jadi Matius, nanti kita baca di Korintus, nanti kita juga surat Korintus, nanti kita baca di Amsal yang terakhir. Nah, hubungannya apa sama keluarga? Kalau saya menjelaskan di dalam Matius saja, gampang ini. Tetapi kalau saya menghubungkan, nah itu saya gumuli luar biasa di dalam persiapan. Nah ini setelah saya gumuli, saya sajikan ya kepada jemaat. Jemaat kalau nggak konsentrasi, pasti pulang dari tempat ini nggak dapat apa-apa. Karena pada waktu persiapan pun saya mikir loh ya. Terus kalau jemaat mau ibadah nggak pakai mikir, cuman pikirannya ke lain-lain ya. Bahkan ada yang main game mungkin di gereja, sekarang kan banyak kayak gitu ya. Jadi macam-macam. Kalau seperti itu sayang duduk di gereja ya. Lebih baik duduk di warung, dapat makan ya, dapat macam-macam ya. Kalau di gereja konsentrasi dapat berkat. Sekali saya mau sampaikan, ada pun di kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah
yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ini memberikan sebuah perumpamaan. Ya. Terus ayat yang kedua, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari. Jadi dia mencari pekerja, terus dia ngomong, ini gajimu tak kasih sedinar sehari. Ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Terus kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Jadi mungkin dia mulai awal jam 7 pagi. Setelah itu dia ke pasar, loh kok banyak orang nganggur. Ya, disuruh ikut sama dia. Ayo kerja di tempatku lagi. Nah ini, terus katanya kepada mereka, pergi juga lah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi. Ditawari ya, ayo kerja di kebun anggurku. Padahal waktu jamnya telat toh. Orang kerja mungkin mulai jam 7 atau jam 8, ini jam 9 ketemu orang anggur. Nanti tak kasih upah pantas gitu. Angkat ya. Terus kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, mulai agak sore, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Jadi jalan ketemu orang sudah jam siang, ke tempatku nanti tak kasih gaji gitu. Jam 3, ke tempatku tak kasih gaji, kan seperti itu ya. Terus kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Ini sudah mau mendekati waktu istirahat, tank buyar ya, laut kalau orang Surabaya ngomong ya, lautan ya. Ada orang nganggur, disuruh masuk lagi kerja. Padahal kalau di perusahaan kami, pabrik, kerja itu ada jam-jamannya, absen tuh. Masuknya 1 jam ya dibayar 1 jam, masuknya 3 jam dibayar 3 jam. Ya itu logikanya manusia seperti itu. Terus kita lihat. Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami, katanya kepada mereka, pergilah juga kamu ke kebun anggurku. Jadi orang itu udah ada kerjaan gitu loh, sudah jam 5 mau, tidak ada orang yang mau ngupah aku mau kerja apa? Saya pergi ke kebun anggurku, kerja gitu. Cuma 3 jam dia berangkat kerja aja. Ya, terus 1 jam tok itu kata salah. Ketika hari malam, Tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Jadi sing pertama kali mungkin masuk jam 8 sampai sing terakhir itu masuk jam 5 atau jam 6 sore mau mendekati istirahat, suruh ngupahi semua. Terus maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Ini yang terima duit, yang datangnya paling kari itu, jam 5 dikasih 1 dinar. Terus kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Mereka yang masuknya yang pertama kali memiliki pemikiran lebih banyak, itu logis enggak? Logis loh, kerjanya lebih lama kok. Ya toh, kerjanya lebih lama. Ya kalau dia, waduh ini berarti bosku baik ini, yang kerjanya baru masuk dibayar 1 dinar. Berarti aku tadi dijanji 1 dinar, aku pasti nanti digaji lebih banyak kan kayak gitu. Pikir itu, karena waktu jamnya kan lebih panjang. Ya, terus ketika mereka menerimanya, mereka bersukut-sukut kepada Tuhan itu, dikasih 1 dinar sama. Orang Cina ngomong bocengli itu. Waduh ini enggak adil ini ya. Masa kok kayak gitu loh. Gitu. Yang lama sama yang baru kok dikei sama. Ya. Katanya mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Ngomel dia. Ya. Terus
Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Kalau saya tarik ke pertama, pada waktu mereka pertama kali masuk, digaji berapa? 1 dinar toh. Kamu bawa kerja aja 1 hari tak kasih 1 dinar ya. Terus yang terakhir masuk tinggal 1 jam. Dia udah ngomong toh, mau digaji berapa toh. Tapi pada waktu gajian dikasih 1 dinar. Terus ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. 15. Tidaklah aku ini bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku. Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ini kalau saya gambarkan terakhir terdahulu, yang terakhir itu sama saja nggak masuk surga. Demikianlah orang yang terakhir, sing masuk terakhir itu sih tidak ngomel-ngomel, kasih tak dinar, ya, akan menjadi terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Terakhir itu nggak masuk surga. Kenapa seperti itu? Rasanya boceng li ya. Secara logika manusia rasanya, waduh, bosnya gak gendang ya. Berani ngomong kayak gitu. Perumpamaan ini bosnya siapa ini? Tuhan, ayo ngomong. Oh, gak kena bosnya. Berani tidak kita ngomong kayak gitu? Gak berani toh. Tapi dalam kehidupanmu, jiwamu, tak sadar kamu seperti itu setiap saat. Ini saya ungkapkan nanti. Kenapa? Kok ada ungkapan yang seperti itu? Ini sebetulnya Matius pasal 20 ayat 16 ini, gambaran ini seringkali Tuhan sudah memberikan gambaran. Banyak hal yang Tuhan berikan gambaran di dalam perumpamaan. Tentang anak yang sulung dengan anak yang bungsu. Yang sulung kerja setengah mati, benar ya? Yang bungsu foya-foya seenaknya sendiri, wis gak karu-karuan. Terus pulang, wah dipestakan gede-gedean gitu. Habis gitu dirangkul. Yang kerja setengah mati, gak pernah dipotongkan lembu yang besar, mungkin cuma dipotongkan doro gitu ya, burung dara kecil. Ini dipotongkan lembu yang besar. Dan kita mulai biasanya menerima perumpamaan itu apa? Tuhan menyambut bagi orang yang tobat, cuma gitu saja. Yang sulung nggak dibahas, benar nggak? Padahal perumpamaan itu kalau kita mengerti apa? Selama ini kan kita yang terima arti perumpamaan itu kan kayak gini. Setiap orang yang bertobat, Tuhan sambut dengan sukacita. Dipestakan apa itu sukacita, bahwa kamu bertobat, Tuhan sambut luar biasa. Yang diambil cuma perumpamaan itu kan diambil seperti itu toh. Bungsung sulung itu toh. Padahal yang sulung yang ngamuk-ngamuk itu loh, ngerti ya? Kenapa aku kerja kayak gini? Kok gini, lo kamu kan sudah biasa sama aku. Itu tidak dibahas sama sekali, bener gak? Padahal itu sebetulnya dalam perumpamaan itu yang mau Tuhan sampaikan itu yang terpenting itu di sana. Soal menyambut orang berdosa, kalau bertobat, seluruh surga bersukacita, cukup ayatnya itu aja. Tapi perumpamaan itu bukan sedang menggambarkan itu. Perumpamaan itu sedang menggambarkan apa? Kalau kita ngerti ini,
Langsung perumpamaan itu nanti kita bisa terima dengan baik. Ya, sekarang saya jelaskan yang ini dulu. Secara kejiwaan, setiap manusia pada waktu baca perumpamaan Matius pasal 20 ayat 1:16, rasanya yang nggak bener nih siapa? Tuhannya ya, Tuhannya. Saya seneng kalau terus terang ini, Tuhannya nggak bener ini. Tuannya ya, Tuannya itu ya gambarannya Tuhannya toh, nggak bener. Nah sekarang saya mau kasih gambaran. Di dalam kehidupan kita melayani Tuhan, ini kan melayani Tuhan toh. Tuhan bukan manggil kita untuk garap sawah, ngerti? Ini kan gambaran melayani Tuhan, bener ya? Ada yang melayani Tuhan sudah 20 tahun. Ya. Seperti saya, pelayanan. Wah, ngotot luar biasa. Tapi apa yang menjadi keinginan saya pada waktu saya berdoa, kemauan saya, apa yang saya berdoa, mungkin keinginan saya kepingin sugih gitu misalkan ya. Atau ya jangan seperti itulah, kepingin Jumatnya banyak luar biasa gitu misalkan. Kan keinginan juga bagus toh. Benar toh? Sudah sungguh-sungguh, sudah apa semua. Aku ini melayani kau dengan sungguh, sudah berkorban rasanya kayak gitu ya. Jemaatnya cuma nggak mau penuh bangku nggak bisa gitu ya. Gereja baru buka dengan tema mungkin 1 jam saja atau setengah jam saja. Dan orangnya baru melayani. Penuh luar biasa. Rasanya Tuhannya nggak adil. Aku sudah sungguh-sungguh melayani, sudah berjuang sungguh-sungguh. Kok dikasih kayak gini sih? Yang sana baru melayani, baru buka. Teologi mungkin nggak seberapa teman-teman gitu ya. Kok langsung penuh luar biasa? Ini apa sih? Wes gak mau melayani apa? Tapi coba kita mulai pikir. Kita sering lupa di dalam kehidupan kita, secara moral di hadapan Tuhan. Secara moral di hadapan Tuhan. Seharusnya kita ini mampu gak melayani dia? Seharusnya kita ini pantas gak melayani dia? Pertanyaan saya, kita tarik dulu ke belakang di dalam perjanjian lama. Setiap orang yang mau masuk di kemah suci, itu tidak semua orang bisa. Tidak semua orang boleh masuk di kemah suci, betul gak? Tahu anaknya Harun? Anaknya Harun itu masuk di kemah suci, mau memberikan korban, ngambil api, bukan dari api korban, ngerti maksudnya? Setiap korban itu yang dipersembahkan, apinya itu tidak boleh pakai korek api dewe, gas, itu tidak boleh, ngerti? Harus ngambil dari api korban itu, api ungkupan itu nggak boleh mati selamanya, jadi dikasih kayu terus, dan itu pun kalau nanti mempersembahkan korban, itu harus ngambil di sana apinya, disumet di sana, baru dikenaikan sini, baru Tuhan itu boleh. Itu anaknya Harun, imam juga masuk, dia nggak mau pakai api itu, mungkin pakai korek, dupon, ting, nyala, set, Tuhan marah, murka, sikat sama Tuhan, mati dua-dua. Itu pun Harunnya tidak boleh nangis. Kenapa tidak boleh nangis? Pernah baca ayat ini enggak? Belum pernah. Dikasih tahu,
Nggak boleh nangis loh kamu. Kalau kan nangis, berarti kamu itu protes sama Allah. Kamu akan mati sekali. Ngempet, nggak bisa nangis ya. Nggak boleh nangis. Kenapa seperti itu? Kekudusan Allah itu nggak bisa dibuat main-main. Mau masuk, mau korban aja seperti itu ketatnya ya. Mau melayani loh itu. Memberi korban loh itu. Caranya saja salah, mati. Nah, sekarang pertanyaannya. Kita duduk main keyboard apa-apa semua. Ini melayani Tuhan enggak? Melayani Tuhan dah. Duduk sebagai jemaat. Mendengarkan firman, menyembah. Semuanya ini melayani Tuhan. Kita bisa lakukan ini semua itu karena siapa? Karena karya Kristus di kayu salib, sehingga kita dikasih kesempatan bisa melayani. Kalau kita dikasih sebuah beban yang sangat berat, seolah-olah seperti itu toh di dalam pelayanan, ya, persoalan yang sangat berat, itu seizin Tuhan. Dan kalau kita sampai melakukan hal itu, bisa lakukan hal itu karena siapa? Dan kalau itu berhasil, itu karena siapa? Tuhan toh. Jangan sampai kita ngomong, enggak itu ya aku yang hebat, aku yang seperti gini. Itu kita bisa seperti gitu, itu anugerah enggak? Anugerah loh, kamu bisa melakukan sesuatu yang sangat luar biasa di dalam pekerjaan Tuhan. Itu anugerah. Jadi jangan kita nuntut seperti siapa? Pekerjaan yang kerja 8 jam itu. Aku bekerja 8 jam, kok dikasih upah cuma 1. Aku yang dia bekerja baru 1 jam. Kok dapat 1? Ngerti maksudnya? Kamu mau kerja 20 jam, 30 jam, itu adalah anugerah. Itu satu hal di mana kamu harus pahami, kita harus pahami dalam hidup kita. Kalau kita bisa baik di hadapan Tuhan, kalau kita bisa melakukan sesuatu di hadapan Tuhan, itu karena kebaikan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Amin. Itu bukan karena aku sudah lakukan hal ini dihitung. Ngerti maksudnya? Nanti Tuhan pasti harus balas aku segini. Dibandingkan yang barusan melayani, harus aku yang lebih banyak. Kalau seperti itu kamu tidak mengerti anugerah, kita tidak mengerti anugerah, tetapi itu pandangan bukan kepada Allah, tetapi itu pandangan kepada ilah. Kalau ilah kayak gitu enggak? Pribadinya ilah itu seperti gitu enggak? Yang memberikan persembahan yang banyak, sama ilahnya nanti dikasih berkat banyak. Yang memberikan pekerjaan yang suara dikasih berkat banyak. Jadi mereka ini mau bersusah-susah, mau apa? Karena berharap akan menerima yang banyak. Tetapi kalau sebuah pengertian di dalam Allah, kalau kita mengerti makna anugerah, mengerti makna melayani, kalau kita bisa melayani, kalau kita bisa melakukan sesuatu yang besar, itu karena kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Amin. Sehingga gak ada sedikit pun kita mau menuntut. Siapakah aku ini? Aku dari debu dan tanah. Sehingga aku kalau bisa menuntut kepada engkau, itu gak mungkin boleh. Ngerti maksudnya? Nah ini pengertian yang seperti ini dulu, dimengerti dengan baik. Nanti kita bisa membongkar ya, kebiasaan-kebiasaan yang salah di dalam keluarga, terutama sang istri. Ya, hari ini kan hari keluarga, saya ngomong sang istri. Kebiasaan-kebiasaan yang salah sang istri dan juga sang suami lah, karena ada laki di sini dok. Ya,
Dari sini aja kita mulai pikir, apa sih ini? Apa sih yang terjadi? Ya, kebaikan-kebaikan yang istri lakukan ini apa sih? Yang harus dilakukan ini apa sih? Nah, hari ini nanti kita belajar. Dari sini kita harus tahu dulu. Kalau ini kita tidak ngerti, pasti keluar terus dalam pikiran kita. Aku wis belani kayak gini. Ya, saya dari keluarga orang mampu, mau menerima kamu orang yang masuk ke rumah saya gak bondo apa-apa. Saya bisa kayak gini, tapi saya kurang ajari karena sekarang sudah wis mampu, sudah kurang ajar gini. Wah, hitung-hitungan. Suami dijak hitung-hitungan, istri dijak hitung-hitungan. Akhirnya kalau dalam keluarga hitung-hitungan kayak gitu jadi ini apa? Rentenir sama plus bunga-bunganya dituntut sekali. Bener ya? Wah, biyen masuk bondo apa? Bondo sandal cepit. Sekarang kena di ngene saya. Wah, biyen gak melok aku, gak pernah rasa noman setik. Waduh, mulai mikir macam-macam. Mentang-mentang sekarang saya kerja duwe akeh. Wah, itu kalau keluar akhirnya jadi apa? Lihat suaminya atau istrinya langsung jadi kayak apa? Dulu pertama kali kawin aku ikut kamu. Ya tak mengikuti aja lah. Wis kamu mau kayak apa aku percaya. Bekerja pertama kali bayaran cik 30.000, aku cik soro mau mengikut bik kamu semua. Sekarang wis dapat 300 juta tingkah nih model itu tak racun kan bu. Keluar semua, Tuhannya hilang, bener gak? Karena hitung-hitungannya yang tajam di sana. Ya. Kalau kayak gitu bisa sejahtera, tidak bisa. Nah, sekarang kita mau masuk. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 34. Saya khotbah kalau sekarang tidak terlalu lama, 1 jam selesai. Karena saya selidiki kalau terlalu lama bukan percuma. Banyak ayat yang saya mau masukkan tetapi yang nyantol mungkin satu enggak tambahan. Ya. Coba kita lihat 1 Korintus pasal 7 ayat 34. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi, perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami, ini gini loh, Paulus ini ngomong, nek sing gak kawin, ayat di atasnya itu dia ngomong, yang gak kawin, ya gak usah kawin, gak apa-apa lah. Nek sekadung kawin, dia ngomong kayak gitu. Sing gak kawin itu gak usah kawin, gak apa-apa, kamu bisa pusat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya nanti kamu pada waktu dipanggil, posisi kamu itu lebih tenang, karena tidak ada persoalan dan beban. Tapi nek kamu sudah kawin, kamu mesti ada beban. Bebannya apa? Ini saya bacakan. Tetapi perempuan yang bersuami, memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Ini kita ngomong perkara duniawi, jangan pikir langsung, oh perempuan yang kawin itu brengesan apa-apaan. Bukan, maksudnya berpusat pada perkara duniawi, ya berpusat kepada suaminya. Itu duniawi, itu suaminya masih di dunia toh. Beban toh. Masuk yang kawin, aku kawin, ya kawin, tapi nomor satu Tuhan. Masak-masak dewe, mangan-mangan dewe. Aku istrimu, tetapi aku Tuhan, nomor satu Tuhan. Gak ngereken kamu, suami-suami. Ya enggak toh, mau masakan itu kan untuk perkara duniawi toh. Kewajiban sebagai seorang istri masak. Ya toh, mungkin apa, cuci-cuci apa, nanti ada penjelasannya semua. Jadi konsentrasinya enggak seperti pada waktu sendirian, kan seperti itu. Nah, Paulus ngomong seperti itu, tapi yang ingin saya tekankan, tetapi perempuan yang bersuami
memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Apa sih ini? Perkara duniawi. Nah ini bagus sekali untuk siapa namanya? Main keyboard itu Esra ya. Siapa? Yersa, yang belum menikah, yang masih cari jodoh. Hari ini bagus. Bagaimana mencari seorang istri yang sangat baik di hadapan Tuhan. Ini ada syarat-syaratnya. Dan yang sudah menikah, bagaimana kamu menjadi seorang istri yang baik di hadapan Tuhan. Perkara duniawi itu apa? Nah, sekarang coba kita lihat. Saya sebetulnya mau menjelaskan panjang ini 1 Korintus pasal 7 ayat 34 itu saya akan buka mulai ayat 25 sampai 40. Waktu ini nanti janji saya bukan 1 jam lagi. Ya, bisa 1 jam setengah 2 jam. Yang Korintus saya stop, saya buka di Amsal. Amsal 31 mulai ayat 10. Nah, ini supaya kita mengerti. Karena kenapa sih tadi saya buka di dalam Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16? Karena enggak dibuka itu, kalau enggak mengerti tentang Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16, buka di Amsal, nanti ada beberapa ayat ingin saya jelaskan, itu pasti ditolak dalam namamu bukan nama Tuhan. Karena secara manusia, yang tadi saya kasih gambaran perumpamaan Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16, secara logika manusia, tuannya itu bocengli, bener gak? Tuannya itu gak bener. Mana bisa kita kayak gitu, saya yang kerja 8 jam dikasih 1 dinar, yang kerja 1 jam dikasih 1 dinar, yang gak bener tanya orang 100, kalau bukan ini perumpamaan, gambaran, pasti yang dibetulkan siapa? Yang protes itu, apalagi kalau kita tanya sama Menteri Tenaga Kerja, gitu ya, Depnaker gitu. Apa saya protes Pak, saya kerja 8 jam, digaji sama dengan yang kerja 1 jam, tidak benar. Bosnya saya ditangkap itu, benar gak? Nah, ini tadi sudah saya jelaskan toh. Makna apa ini? Pelayanan, melayani anugerah. Sekarang saya mau tarik lagi ke dalam. Hidupku sekarang bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Pertanyaan saya, bener dah? Ngerti dah? Kalau cuma ngomong toh gampang. Kalau cuman baca gampang. Tapi arti hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Nah, Kristus itu hidupnya bagaimana? Itu kan kayak gitu, ngomong Kristus ada di dalam aku. Cik Bingbing ngomong, hidupku bukan aku lagi, tapi Kotiti ada di dalam aku. Ya. Dia tahu Kotiti kayak apa, dia ngerti doh. Kalau saya kena orang, saya bisa marah-marah, wah gitu. Dulu dia sabar, sekarang dia bisa marah. Ya ini Titi ada di dalam aku. Gitu. Karena dulu kan dia tidak bisa marah toh. Dia jadi orang yang santai, terus dia lihat saya suka marah. Terus kamu sekarang marah-marah kayak apa sih? Loh, hidupku bukan aku lagi, ini Titi ada dalam aku. Sekarang saya balikan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam aku. Kristus itu kayak apa? Jadi apa vampir? Apa? Pelaku firman. Kristus pelaku firman. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang melayani. Sekarang kita hidupnya ini apa? Minta dilayani atau melayani? Ngomong enak, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus ada dalam aku. Buktinya apa? Dulu aku pakai baju kelir-kelir, sekarang aku putih kayak Kristus. Dulu rambutku pendek, sekarang gondrong. Dulu hidungku pesek, kabarnya Tuhan Yesus kan bangir, sekarang bangir. Enggak bisa, bukan seperti itu. Tapi pengertian
Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Meneladani Kristus di dalam hidupnya. Apa yang kita mengerti tentang Kristus di dalam kehidupannya? Dia datang di dunia yang pertama untuk melayani, bukan dilayani. Dan luar biasa sekali. Kalau kita lihat di dalam Amsal pasal 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Wangel ya berarti ya. Sulit gak? Siapakah yang akan mendapatkannya? Berarti kan sulit. Istri yang cakap, obyoan itu kan semua orang dapat. Kalau sulit berarti harus hati-hati gak? Nyari istri. Tapi jok temen-temen saking hati-hati gak kawin-kawin repot. Milih terus. Hatinya sudah seperti Yesus perempuan ini, tapi mukanya gak cocok. Repot. Milih mukanya cocok, hatinya bukan seperti Kristus. Kapan kamu kawin? Kebetulan yang belum kawin cuma siapa ini? Satu orang tok. Ya. Jadi kita coba mulai belajar. Luar biasa sekali. Istri yang cakap itu apa? Yang dimaksud cakap itu bukan parasnya. Tapi bukan berarti wis sing penting atiye. Welek kayak apa gak apa-apa. Ya janganlah. Karena yang dipandang terus itu kan istrimu nanti. Bener gak? Kalau kayak gitu nanti nyesel loh, gitu. Karena seseorang itu cantik, ini saya kasih gambaran ya. Cantik jelek itu relatif, ngerti? Ada orang bule, Tom Cruise gitu, gitu. Menikah sama orang hitam, pewesek, matanya sewipit gak karu-karuan, tapi dia ngomong cantik ini, ya relatif tuh. Yang penting bagi dia, ya. Jadi orang lain ngomong itu jelek itu apa? Gak jadi reken, yang penting cantik. Terus yang nomor 2 harus memiliki karakter Kristus dalam dirinya. Jangan cari istri, wih cantik ini seneng aku. Saya tak tanya mama ya, ma cantik apa? Ada mama yang ngomong kurang, loh ma, lumayan loh ma, kurang. Bingung, gak dapat, gak bisa kayak gitu. Kamu sendiri, karena sudah dewasa, sudah besar, ya, cantik. Tapi kalau karakter itu harus didiskusikan sama mama, karena kamu kurang pengalaman. Ya. Karakter itu kayak apa? Sekarang kita belajar. Cakap itu apa sih? Karena di dalam bahasa firman Tuhan banyak sekali kata-kata cakap itu. Kok gak istri yang cantik, kok istri yang cakep? Cakep itu biasanya kan untuk laki-laki toh. Cakep ini berbicara apa cakep ini? Coba kita lihat dulu di 1 Timotius pasal 2 ayat 9 sampai 10. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Ya nek mau pakai emas dikit-dikit tidak apa-apa lah, gitu. Masuk jangan. Saya pakai kok, nggak apa-apa ya. Kalau cincin saya berdiri saat gini ya janganlah, biasa-biasa normal lah. Ya, terus. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Ini penting sekali, yang beribadah. Sekarang coba kita lihat di dalam Keluaran pasal 18 ayat 21. Keluaran 18 ayat 21. Ya, di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah.
orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap, tepatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Yang cakap itu yang kayak apa yang dimaksud di sini? Yang takut akan Allah dan orang-orang yang dapat dipercaya. Jadi mencari istri yang cakap itu adalah identik dengan yang takut akan Allah. Nah, takut akan Allah itu harus tidak boleh salah lagi. Takut akan Allah itu bukan berarti seperti takut sama setan. Bukan. Takut akan Allah itu setiap sepak terjangnya itu selalu berpikir bagaimana yang dia lakukan itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ya. Yang takut akan Allah itu seseorang yang dipenuhi oleh roh, yaitu roh Allah sendiri penuh akan diri orang itu. Terus kayak apa? Di Amsal tadi coba kita lihat. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Kata siapakah yang akan mendapatkannya ini berarti apa? Sulit. Bukan ombyoan. Nah, kamu harus jeli kalau mencari istri yang cakap. Ya, istri yang takut akan Allah. Kenapa? Anugerah itu bukan murahan. Kenapa saya ngomong anugerah bukan murahan? Bukan setiap orang yang berseru-seru kepada aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya. Bukan setiap orang yang cuma ngomong-ngomong Tuhan. Dia akhirnya Yesus ngomong aku tidak kenal engkau. Jadi kita jangan ngomong, ma ini Kristen ma. Ini KTP ini ma. Bukan. Seseorang yang takut akan Tuhan itu bukan dilihat dari KTP-nya. Seorang yang takut akan Tuhan itu bukan karena dia ke gereja. Tetapi yang bagaimana? Yang paling tahu kamu sama Tuhan. Ya. Kita harus mengenal dulu. Kita harus mengerti dulu. Kita ngomong takut akan Tuhan. Yang cakap itu yang takut akan Tuhan. Seseorang itu bisa penuh dengan roh. Roh Kudus berkuasa atas dirinya. Apa yang dia lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu tidak semua orang menerimanya. Karena Roh Kudus bukan sembarangan. Roh Kudus tidak termasuk. Setiap orang pilihan Allah, setiap orang yang benar-benar percaya, ya, anugerah Allah hadir dalam diri orang itu dan roh Allah ada dalam diri orang itu. Ini penting sekali. Nah, sekarang pertanyaannya, bagi kita yang sudah jadi ibu, dan kalau kita mengaku kita ini adalah seorang ibu yang baik itu karena apa? Sekarang kita mulai belajar di dalam Amsal 31 ayat 10 dulu. Baiknya karena apa? Cakap itu karena apa? Karena kita sudah dandanan sebaik mungkin, secantik mungkin, dan kita ini bekerja siang malam untuk suami kita lakukan rasanya bekerja luar biasa beratnya untuk suami kita, dan itu kita dianggap cakap. Tidak, kriterianya bukan di sana. Yang terutama satu, yang takut akan Allah. Takut akan Allah itu bagaimana? Efeknya bagaimana bagi suaminya? Setiap pekerjaan yang kita lakukan, setiap apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, ya, sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan yang dia lakukan, satu, di mana apa yang dia lakukan, nama Allah dipermuliakan dalam hidupnya, itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak akan berusaha untuk menjelek-jelekan suaminya dalam kehidupannya. Kok bisa seperti itu? Coba kita lihat ya. Ayat selanjutnya ayat 11. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Hati suaminya
percaya kepadanya. Dan suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ini makna-makna ini sangat dalam sekali, tetapi kalau kita mengerti dengan baik, ya, bukan saya yang jamin, tapi keluargamu pasti sejahtera luar biasa. Yang pertama ya, ayat 10 dulu, coba kita kembalikan 10 dulu. Istri yang cakap, kita benar-benar paham sekarang. Cakap itu dalam arti apa? Benar-benar kita takut akan Allah. Ya. Dan kalau kita sudah seperti itu, sang suami sekarang berbicara sang suami, harus benar-benar bisa menghargai istrinya. Kenapa? Karena tidak semua perempuan, tidak semua orang, ya, itu yang bisa takut akan Allah. Hanya kalau kasih karunia anugerah itu hadir dalam diri orang itu. Sehingga kalau yang suami itu sudah punya istri yang seperti itu, ya, harusnya apa? Betul-betul menghargai istrinya itu secara apa? Sungguh-sungguh. Dikatakan di sini, ia lebih berharga daripada permata, karena tidak sesuatu yang sangat bernilai, sangat luar biasa. Mungkin istrimu hari ini gembrot, ya. Mungkin istrimu hari ini kurus kayak beteng. Mungkin istrimu hari ini jelek luar biasa. Mungkin istrimu kayak apa, dinilai sama orang semua. Tapi kalau kamu tahu bahwa istrimu itu cakap, karena apa? Dia menomorsatukan Allah dalam hidupnya. Kamu harus bangga, kamu harus bersuka cita. Karena itu sangat tinggi nilainya. Digambarkan apa? Ia lebih berharga daripada permata. Ini bagi sang suami. Harus seperti itu. Oleh karena itu, carilah suaminya yang benar-benar sudah di dalam Tuhan. Karena menasihatinya itu gampang gitu loh. Istriku, waduh aku dulu supaya ngambil dia, emang dia dulu masih. Sekarang kayak apa, jalan aja malu aku. Ide. Dia jalan di depan, istrinya di belakang kayak pembantu. Jalan bareng kesenggol jatuh aku, dia gede kayak gitu. Atau istrinya kecil atau apa. Tidak boleh. Kita harus apa? Bangga. Karena apa? Orang tidak bisa menilai, orang di dalam dunia itu menilai seperti itu. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan bukan menilai seperti itu. Karena apa? Dia sudah dalam Tuhan. Dan efeknya apa kalau dia dalam Tuhan? Untungnya apa kalau dia di dalam Tuhan? Karena kalau kamu punya cuma seorang istri yang cantik, secara mata kamu bisa bangga-banggakan. Ya luar biasa. Hei, karung tahu kamu kalau dia merongrong. Belum tahu kalau dia itu lakukan apapun juga. Dukungannya dia itu di belakang itu bagaimana. Kalau dia di dalam Tuhan, sifat ditaruhkan dalam hatinya. Berarti apa? Kristus sudah dalam dirinya melayani. Kamu akan menerima satu keuntungan yang luar biasa. Bersukacitalah. Iya. Ini harus kita sadari, ini bulan keluarga toh. Hari ini yang suami-suami merasakan bahwa aduh aku kok delok tambah suwi tambah sepet ya. Nah ini diingatkan ya. Hari siapa? Siapa namanya? Johan aja ngelirik istrinya. Ya. Dan sang istri bukan berarti setiap hari harus pakai daster. Enggak karu-karuan pakaiannya, yang penting cinta Tuhan, bukan. Kalau orang cinta Tuhan, kalau orang sudah di dalam Tuhan, pasti dia tidak mau membuat suaminya kecewa. Pasti dia tidak mau membuat hati suaminya gelisah. Dia pasti menjagai, dia pasti mengatur dirinya dengan baik. Amin. Waduh, aku pokoknya sih penting dalam Tuhan. Wes bangun tidur gak usah sikatan, gak usah wah babe. Ya blenger semua, siapa sih mau? Bukan kayak gitu toh. Tetap bagus, tetap apa? Suami ya kayak gitu. Oh, istriku cinta Tuhan kok, aku bersih mulutku bau gak enak.
dia cinta Tuhan nggak apa-apa. Ya nggak bisa, harus saling menjaga itu, merawat. Karena orang banyaknya kayak gitu, nggak tahu diri. Ngomong cinta Tuhan tetapi sebetulnya bukan cinta Tuhan, itu ego yang keluar semua, nggak bisa. Ya. Dan ini menyangkut apa? Di dalam kehidupan, segala sesuatu bisa terjadi gak dalam kehidupan keluarga? Bisa. Tiba-tiba terjadi ini, tiba-tiba terjadi ini. Itu kalau saling suami istri tidak ada satu kekuatan yang seperti ini. Goyang. Menjadi takut, menjadi gelisah. Baik sang suami ataupun sang istri. Tetapi kalau fokus di dalam pengertian firman Tuhan, aku seorang istri yang bertaruh kepada Tuhan. Aku seorang suami yang mempunyai istri yang seperti ini. Saling menjagai, ada satu ketenangan. Karena apa? Tuhan di tengah-tengah mereka. Amin. Kalau enggak, di dunia ini bingung, bisa, segala sesuatunya bisa terjadi enggak? Bisa. Saya ketemu sama teman saya yang dulu, Ci Bibi enggak boleh marah ya. Yang dulu rasanya cantik luar biasa gitu. Ketemu, lu gajah ya. Saking enggak ada ini nih. Wih, kayak gitu. Ya, orang itu bisa berubah. Ya. Tapi yang nomor satu, kalau kita punya istri yang cinta Tuhan, itu luar biasa. Kenapa? Waktunya tinggal 10 menit, sekarang tak cepet no, ayat 11. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Luar biasa. Karena apa? Setiap pekerjaan yang dia lakukan, penghasilan yang dia miliki, dia nggak akan merasakan takut apa namanya, takut kurang, takut rasanya kesaingan dengan orang-orang. Orang di dunia ini semua orang merasa apa? Kalau ayat ini kan berbicara, saya ungkapkan secara dalam cepat saja. Ayat ini berbicara tidak akan kekurangan keuntungan. Setiap dia terima, dia syukuri, dia senang. Karena apa? Dia merasa apa yang dia peroleh di dalam sehari penghasilannya, istrinya pasti menerima dengan sukacita, bersyukur. Jadi dia bekerja itu dengan tenang. Ada nggak seorang istri yang selalu menuntut? Wakeh. Suaminya sudah datang bawa mobil bagus, dapat berkat, mobil api, kalah ambil tonggo. Tonggo itu setir itu emas. Pulang bawa TV. Wah, aku bosan di TV mah. Di sana lo TV ini. Enggak ini aja bangga. Waduh. Kalau punya istri kayak gitu rasanya kayak apa? Keceklek udah. Dulu Cik Bing kayak gitu mokong. Tapi dia bukan badaikan dengan tonggo, enggak. Saya bawa apapun, ya. Gak pernah, waduh bersyukur, enggak. Ya. Ping, ya, itu dok. Tapi tambah tua dia tambah ngerti. Suami itu kan digitukan sakit hati enggak? Kerja itu untuk dia tuh. Selain untuk Tuhan, untuk dia yang ketok moto tuh. Datang dibeli notas, bagus-bagus, ini Bing. Gak seneng. Buat dihargai mesti gak seneng. Oh iya. Aku bikin uncalo dia apa? Tapi dia kejujuran gitu loh. Alias on. Enggak lah, Tuhan kasih dia hikmat. Ya, tambah lama dia tambah mengerti. Orangnya jujur luar biasa. Jadi sulit punya istri yang jujur itu. Mikir kayak apa, tak kasih apa supaya seneng. Bingung saya. Karena kalau sampai enggak seneng, dia ngomong enggak seneng gitu kan repot. Nah ini secara kejiwaannya dia tahu, tetapi saya tahu dia di dalam Tuhan. Dia tidak pernah nuntut apa-apa kok. Saking nggak nuntutnya saya sampai bingung. Apa yang membuat dia bisa senang itu tidak pernah ngomong. Pokok suami ini mulai, oto dia senang gitu dok ya katanya. Enak tau kalau punya istri kayak gitu tuh. Mangan nggak mangan pokok bojone oto seneng. Bagus luar biasa dia. Ya. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Seneng gak kayak gitu? Terus kerja setengah mati pulang. Waduh, itu enak kurang dipalang pintu iki opo. Gaji kurang. Itu kalau kayak gitu tuh rasanya kayak apa? Deg-degan gak?
Enak toh? Tapi kalau suami sudah ada di dalam Tuhan, dan seorang istri yang di dalam Tuhan, dan dia merasakan bahwa setiap berkat dikit banyak ini dari Tuhan, suaminya datang bersyukur. Suaminya seneng enggak? Wah, kalau kamu punya istri kayak gitu tuh, wis paling enak pol. Gak ada tuntutan, bener gak? Datang bawa apa gitu, waduh terima kasih Tuhan. Rasanya seneng enggak? Senengnya luar biasa. Saya selama nikah sama Cik Bingbing, saya senengnya sama dia di sana. Enggak, itu tok lo banyak. Dia gak pernah nuntut. Saya pulang bawa apa itu? Saipat atau apa coba? Gini tok. Dia enggak pernah seneng gitu loh. Cuma gini tok, bingung saya. Senangnya tidak diungkapkan, tapi dia bisik-bisik sama, tidak tahu kok takut kalau senangnya ngomong sama saya. Baru saya seneng doh. Ya ini istri-istri saya kasih tahu ya, suami itu kalau bawa apa, terus dibilang, waduh seneng itu, ini kayak, wih. Misalkan dapat gaji 1 juta gitu mendadak ya, terus pulang istrinya, aduh terima kasih Tuhan, itu 1 juta jadi 10 juta. Ngerti Bing? Kita kasih tahu. Harus seperti itu. Tapi ojo 1 jam, wah seneng Pak. Ya kebacut, terus pengak-pengok di embong. Oh bojoku 1 juta. Wah ya bawa porong. Ya enggak boleh kayak gitu juga. Ngerti maksudnya? Ya, ucapkan syukur. Itu kalau setiap kita seperti itu, dikit, banyak kita datang istri kita kayak gitu, senangnya luar biasa. Itu paling bahagia. Enggak ada tuntutan, itu carilah seorang perempuan, kamu ya bakal yang seperti itu hatinya. Jangan cari perempuan yang, kalau kayak gitu tidak maju-maju. Orang kan banyak kayak gitu tuh. Cari perempuan yang nuntut terus, kamu bisa kaya raya. Coba cari perempuan kayak gitu. Badanmu sekarang berarti berapa? 80, sebentar gak jadi 40 kamu. Isu malam dituntut terus. Ya, orang kan suka ngomong toh, mari kawin badan gede. Waduh, cocok sama istrinya. Kenapa? Istrinya baik, gak nuntut. Ya dia dulu 60 berapa? 63, sekarang 90 lebih. Ketularan juga istri suami, waduh putih. Ya, itu karena apa? Apalagi yoyo, jangan sampai lebih mekar lagi. Ya, karena apa? Tidak ada tuntutan. Itu bersuka cita loh kamu. Dan kamu harus, seorang istri harus memiliki hati yang seperti itu kalau di dalam Tuhan. Terus, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Apa yang dipikirkan, apa yang dianukan untuk suaminya, bagaimana dia selalu mendukung suaminya. Wah, senangnya luar biasa loh itu. Ya. Ya, tapi kata-kata ini jangan sampai sang suami langsung pakai ayat ini, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat kepada suaminya. Perempuan sekali-sekali harus jahat, ngerti maksudnya? Ya, kalau suaminya macam-macam, tidak betul ya harus bukan dijahati, diracun, bukan. Dimarahi, ditegur, itu harus. Wah suaminya tidak karu-karuan. Karena nggak boleh, negur itu jahat, jadi nggak mau negur. Ya salah, tegur, Tuhan aja tegur kok. Ya, tapi ini kata-kata di sini, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Artinya apa? Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, dia selalu mendukung suaminya. Dia selalu mensupport suaminya supaya melalui dukungannya, melalui apa yang dia lakukan, supaya nama Tuhan dimuliakan dalam hidupnya. Itu kalau suaminya tahu, istrinya tahu, itu lega, ngerti maksudnya? Suaminya pergi jauh, didukung oleh istrinya, di-support, dia di sana itu tenang. Saya yakin dan percaya, suaminya pun juga punya perasaan, aku tahu istriku itu sebetulnya aku pikir tidak mau, aku suatu saat aku pasti kembali, aku pasti datang. Itu pasti terjadi seperti itu. Sudah pikir jauh. Mau tulisannya, aku di kepingin kamu datang, gue di gini, di sana buingmu semua, kacau tambahan. Dukung apa yang di sana bisa merasakan ketenangan luar biasa. Berat, punya Tuhan kok, percaya, saling percaya. Nah,
itu dipegang dalam kehidupan. Maka kamu kan bahagia. Ya, saya teruskan. Kurang 4 menit. Teruskan. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Wah, ini luar biasa loh ya. Istri yang baik itu bukan nganggur. Ngerti maksudnya? Ini kalau di dalam konteksnya ini, yang suami mungkin rodok on titik itu loh. Ya, konteksnya ini kurang bisa pandai bekerja gitu ya. Ini di konteksnya ini. Dan yang istri ini jago bekerja. Disebutkan dalam firman Tuhan kok, penolong kok. Nah, bekerjanya kita ini, terus kita nggak boleh nuntut, aku sudah kerja setengah mati, kamu bukan. Tujuannya dia bekerja apa? Kalau kita nanti baca terus sampai ayat 23, itu luar biasa. Yang dia lakukan di dalam pekerjaannya seorang istri yang baik, yang luar biasa ini ya. Dia tahu, bisa nggak seorang istri tiba-tiba punya suami yang memang dalam tanda kutip kurang pintar cari duit. Bisa nggak? Banyak loh. Zaman sekarang ini makin banyak. Saya ngadepi di dalam dunia bisnis itu banyak. Yang perempuan lebih gesit, yang laki. Tak kok bojo gue. Sering kayak gitu nggak? Wake. Harganya kurang ngono kok. Kayak apa? Mahal loh. Sik tak aku iki engko tak takokno bojoku ya lho. Lho kon sikulan. Wah, ora engko ngamuk deh. Lho ya. Sekarang banyak kayak gitu tuh wes. Banyak itu. Berarti kalau kayak gitu tuh siapa? Siapa yang salah? Istrinya salah. Kualik, imamnya bukan yang laki, imamnya yang perempuan. Sembarang takut istriku. Ayo kita teman-teman gitu sudah kumpul semua. Ayo, kayak apa? Pergi dia mana? Aku takut bojoku boleh apa enggak? Lah? Apa? Ngamuk kok kayak apa? Loh, nek ngamuk apa? Kan kayak duit takon sampai tak gitu no. Ya, ini kekeliruan. Ya, seorang istri bisa dia lebih pinter, dia harus jago, dia harus bisa luar biasa. Penolong kok, harus seimbang. Suaminya kurang bisa bekerja, yang istri bekerja luar biasa sampai hebat. Tetapi satu, imam ya tetap imam. Harus tetap dihargai. Di depannya orang, dia harus dihargai, dinomorsatukan. Karena tujuannya apa yang dia lakukan itu bukan untuk mempermalukan suaminya, sang istri ini. Harus bagaimana suaminya tetap supaya dihargai oleh orang sekitarnya. Maka kamu juga akan ditinggikan. Kalau enggak, di belakangnya aja. Wih, wong edok itu hebat luar biasa, bisa kerja gini-gini. Tapi mau galak setengah mati mbek bojoi. Dia mau galak itu seneng, tak galak itu anjing. Tidak ada manusia galak itu. Manusia kalau diomongi galak itu seneng. Wih, galak dia ambek suami ini. Bangga, aku sok galak. Jadi anjing kamu itu. Manusia kok galak. Tapi sekarang lucu loh. Banyak ya orang bisnis-bisnis itu di dunia luar itu perempuan kalau ketemu itu, cik kau ni gua lah ambil bojomu. Oh nek kamu nu gak maju. Padahal nang mau galak itu kau ni asu. Kan sama saja dengan ngomong kayak gitu toh. Kalau saya manusia kan saya nggak ngomong galak toh. Oh kamu cek keras sih ambil suamimu. Ini toh. Kalau ngomong keras kan dia memang harus keras. Oh bangga deh. Saya enggak, kamu galak ya kamu ambil suamimu yo. Oh iya, nek galak itu repot, itu keliru kabeh kok. Oh, kan asu ya. Tidak terasa ya. Orang kalau sudah seneng dengan kegoblokannya itu jadi goblok gitu loh. Ya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Terus ini perempuannya ya. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh yang mendatangkan makanannya. Sampai digambarkan seperti itu loh. Dia yang bekerja luar biasa ini, ya. Terus ia bangun kalau masih malam. Ini yang perempuan loh. Lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perumahannya. Ini dia berperan utama di dalam keluarganya loh. Luar biasa. Sekarang banyak enggak orang ngomong kayak gitu, itu wanita apa? Karier dia. Luar biasa, hebat.
Wah suaminya lentur, seneng deh tambahan. Suami ini itu madu, terus dia itu hebat pada waktu di pesta. Nah tasnya kawan, dia jalan gini suami di belakang bawa tas. Merasa bangga, itu anak Tuhan katanya. Mana bisa kayak gitu, gak boleh. Terus kita lihat. Ia membeli sebuah ladang yang diinginnya, luar biasa ini kerjanya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Terus 17, ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Cepat ini cuma karirnya seorang perempuan yang bekerja luar biasa, disebutkan, digambarkan. Ia tahu bahwa pendapatnya menguntungkan pada malam hari, pelitanya tidak padam. Itu artinya apa? Dia selalu siap. Ya, terus tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemental. Wah, ini bekerja luar biasa. Terus kalau kita lihat 20. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Orang ini bijak, perempuan ini luar biasa dia kerja. Kerja luar biasa, dia bijak. Karir sungguhan luar biasa. Tapi apa coba kita lihat. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Dia sudah siapkan semua untuk keluarganya. Ya, musim salju apa itu dikatakan itu sebuah masalah masa depan apa. Dia sudah persiapkan semua. Seorang wanita yang sangat luar biasa. Ya, ini digambarkan seperti itu. Ya, terus ia membuat bagi dirinya permandani, linen halus dan kain ungu pakaiannya. Ini dia nanti akan ditinggikan. Ya, terus 23. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama para tuan negeri. Artinya apa? Dia lakukan itu semua. Dia lakukan itu semua. Dia tidak akan lepas dari apa? Menjagai nama suaminya. Sehingga suaminya itu dikatakan suaminya dikenal di pintu gerbang. Kebiasaan orang Yahudi, tua-tuanya itu kalau yang memiliki satu kedudukan dan memiliki satu kedudukan dan dihormati itu ditaruh di pintu-pintu gerbang. Apa yang dia lakukan dari ayat tadi sampai dengan ayat 22 tujuannya satu, supaya suaminya dihormati. Sekarang kebalikan enggak? Saking ini ada YouTube saya enggak berani ngomong. Contoh-contoh sekarang banyak. Wanita karir ya, dari pemerintahan, suaminya tidak diketok 16, seorang dia hebat, suaminya ini dunia. Tapi kita anak Tuhan nggak boleh seperti itu. Dan kalau kembali lagi ya, pasti kita nolak. Aku sih kerja soro kok, dia harusnya iman. Dia itu imam, dia harusnya tugasnya dia. Aku perempuan, aku sih soro kok, aku harus dihargai seperti gini. Kembalikan di dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16. Ngerti maksudnya? Kalau kita dikasih kesempatan sama Tuhan, kita dikasih satu kemampuan bisa berkarir dengan baik meskipun seorang perempuan. Kita bisa menompang keluarga kita. Itu semua karena anugerahnya diberikan dari kita. Kalau kita bisa melayani, bisa apa semuanya, itu karena Tuhan. Kembali lagi, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam diriku. Kristus itu luar biasa enggak? Dia datang di dunia karena apa? Karena dia melakukan apa yang Bapak perintahkan dalam hidupnya. Dan kalau kita mengaku sebagai anaknya, kita melakukan apa yang Bapak perintahkan dalam hidup kita. Amin. Nah, ini bersama-sama tua-tua negeri. Terus 24 sampai berapa ini? Sampai 31 ya? Enggak, sampai 20. Ia membuat pakaian dari linen dan menjualnya, ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Terus pakaiannya adalah kekuatan, kemuliaan, ia tertawa tentang hari depan. Ini luar biasa sekali. Ya, seorang perempuan yang benar-benar luar biasa di dalam Tuhan. Nah ini sekarang kita mulai masuk di dalam pengertian introspeksi yang tadi saya tekankan terus.
yang sudah menjadi seorang istri, kalau hari ini kamu bisa memiliki karir yang baik, bahkan melebihi suamimu, nggak boleh sombong, nggak boleh merasa, wah aku ini hebat, aku ini seperti ini, seperti ini, nggak boleh. Karena apa? Dikatakan kalau kamu mengaku sebagai istri yang cakap itu apa? Dikatakan tadi, istri yang takut akan Allah. Jadi kalau kamu lakukan itu semua karena kamu melakukan untuk Allah. Dan kesempatan itu bisa ada dalam dirimu itu karena Allah, bukan kehebatanmu. Jadi tidak ada hitung-hitungan dalam hidupmu. Kalau seorang suami, kebalikannya, kalau kamu menjadi seorang suami yang baik, kamu memiliki istri, jangan dilihat paras mukanya cantik atau jelek. Pasti cantik lah, tidak ada jeleknya ya. Kalau seorang suami menilai istrinya. Tapi kalau istrimu makin hari makin mekar, itu bukan menjadi ukuran kamu mengasihi dia apa enggak, menjadi satu kebanggaan dalam dirimu apa enggak. Kebanggaanmu bukan dilihat dari postur tubuhnya, tapi kebanggaanmu satu, karena dia cakap di hadapan Allah. Amin. Itu seorang suami kalau seperti itu, karena semuanya pasti elek lah. Kalau itu pandangan manusia, nggak ada perempuan itu bisa bertahan dengan tubuhnya terus gini, mukanya terus, jadikan kebanggaan. Kalau punya istri yang cantik itu kan agak kebanggaan sedikit. Waduh, di mana orang ngomong, wih istri cantik. Tapi di dalamnya nelongso kon garu kon dede oma. Kan gitu tuh. Buat apa? Tapi istrinya kok kayak gitu kon garu kon dek api aku. Nah, bisa mana? Yang paling tahu siapa? Yang paling merasakan senengnya siapa? Kita tuh, bener tuh. Bukan orang lain tuh. Ya, bersyukurlah kalau kamu punya istri yang cakap di hadapan Tuhan. Seorang istri juga seperti gitu. Kamu boleh orang ngomong, tuh bojone ku ganteng, apamu kayak gini. Dek supaya ngambil aku kok. Kenapa aku di dalam Tuhan? Kan luar biasa toh. Ya, ini kalau hadir dalam kehidupanmu, bersuka cita. Dan menjadi satu kebanggaan di dalam ayat 20, ayat yang ke-10 tadi. Ya toh? Kamu kalau punya istri yang cakap, seperti apa? Dihargai seperti apa? Permata. Nah, ini kalau kamu menjadi seorang istri, hendaknya kamu pegang di dalam ayat yang 10 itu. Dan di bawahnya itu dilihatkan seorang istri yang cakap itu bukan cuma omong doang. Dia sudah lakukan itu semuanya. Bekerja siang malam, menyediakan pakaian pada waktu musim salju. Apa semua dia lakukan. Tetapi dari semua apa yang dia lakukan, keberhasilan itu semua bukan menjadi sesuatu untuk menindas suaminya. Tetapi tujuannya satu, bagaimana suaminya bisa dihargai orang lain. Dibuktikan dengan mana? Ayat 23. Pada saat tertentu suaminya duduk di pintu gerbang itu memiliki sebuah pengertian apa? Bahwa menjadi satu kebanggaan dalam keluarganya. Dihargai oleh orang lain. Ini harus ada dalam kehidupan anak Tuhan. Ya, ini bulan keluarga. Ya, minggu depan tetap temanya keluarga. Dan saya akan minta sama Tuhan untuk dikasih hikmat berbicara tentang keluarga. Supaya saat ini karena banyak sekali tekanan-tekanan di dalam kehidupan. Sehingga banyak sekali keluarga-keluarga Kristen yang kacau sekali kehidupan keluarganya. Perlu ini, pengertian-pengertian seperti ini. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa sekali.